Halo, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Kita bertemu lagi pada sesi yang ketiga mata kuliah metode pengembangan kognitif. Jadi pada sesi ketiga mata kuliah PAUD 4101 ini kita akan belajar terkait pengembangan kognitif pada kurikulum PAUD, metode dan evaluasi pengembangan kognitif. Untuk lebih detailnya, Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa belajar dari BMP PAUD 4101 pada modul yang keenam, yaitu terkait pengembangan kognitif pada kurikulum PAUD, serta pada modul yang ketujuh, yaitu metode evaluasi pengembangan kognitif. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, konsep dasar dan ciri-ciri pendidikan dan juga pembelajaran pada anak usia dini yang sesuai dengan standar pendidikan anak usia dini antara lain yaitu yang pertama adanya ketercapaian tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Di mana dalam hal ini setiap anak itu pada dasarnya mereka memiliki potensi yang unik, potensi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan hanya akan berkembang dengan baik secara optimal potensinya tersebut apabila kita bisa memberikan rangsangan ataupun stimulus yang sangat tepat sesuai dengan perkembangan mereka. Yang kedua yaitu berorientasi pada hasil belajar atau learning outcome dan juga keberagaman atau differences. Kemudian yang ketiga menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Jadi hal ini seiring dengan teori yaitu multiple intelligence yang meyakini bahwa setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi gaya belajar pun tidak bisa diseragamkan, mereka mempunyai gaya belajar yang sangat unik, beda satu sama lain, dan mereka memiliki keunggulan masing-masing yang harus terus kita gali dan juga dikembangkan. Yang keempat, yaitu sumber belajar ini tidak terfokus pada guru, tetapi terfokus atau terpusat pada anak didik itu sendiri. Karena pada hakikatnya anak membangun pengetahuannya sendiri. Sedangkan orang tua dan guru hanya berfungsi dalam fasilitasi dan juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak didik untuk mereka dapat bereksplorasi sesuai dengan potensi mereka. Kemudian yang kelima, penilaian lebih ditekankan pada proses yang terjadi selama kegiatan berlangsung dan bukan pada hasil belajarnya saja. Lebih lengkap bisa dibaca pada modul yang ke-6 dan juga ke-7. Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi ketiga ini Bapak dan Ibu sekalian akan mengerjakan tugas pertama, di mana pada tugas pertama ini Bapak dan Ibu sekalian diminta untuk membuat contoh penerapan metode sekaligus mengevaluasi pengembangan kognitif anak usia dini dengan menggunakan metode cerita dengan format hasil belajar, indikator, sarana, tugas, tujuan aktivitas, dan juga langkah-langkah apa yang dikerjakan. Kami mohon Bapak dan Ibu sekalian bisa mengerjakan masing-masing dan juga tidak melakukan plagiasi dengan yang lain. Karena apabila tugasnya sama dengan yang lain, maka keduanya tidak akan kami berikan nilai. Jangan lupa juga pada sesi ketiga ini Bapak Ibu sekalian juga dapat mengerjakan soal diskusi pada sesi pertama. Maaf, soal diskusi sesi ketiga. Demikian disampaikan Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada kesulitan di dalam mengerjakan diskusi atau di dalam mengerjakan tugas atau di dalam memahami mata kuliah ini, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi saya melalui alamat email atau bisa mengirimkan message langsung ke saya via web e-learning Bapak dan Ibu sekalian. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, tetap semangat, sehat selalu, dan selamat siang Bapak dan Ibu.